Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini agendanya adalah writing ya. Kita fokus ke writing tas satu, masih writing tas satu yang line graph. Ya, ada banyak bentuk, mulai dari line graph, kemudian bar chart atau pie chart, ada lagi yang proses. Nah, karena pertemuan kita untuk yang batch pertama ini 12, maka target saya adalah kalian sudah tahu dulu ya eh, keempat skill di IELTS dan merasakan writing tas satu dan writing tas 2. Ya, jadi ini writing tas satu, kita fokus ke line graph. Bukunya sama ya, yang sudah saya share di deskripsi grup ya, sudah saya share di deskripsi grup bukunya Rahel Michelle. Nanti pertama ini saya akan menjelaskan materi, kemudian nanti akan langsung ya, langsung kita praktek menulis writing tas satu. Kalau normalnya waktunya 20 menit ya, biasanya kan writing tas satu 20 menit, writing tas 2 40 menit. Nanti karena kita masih latihan, bolehlah 30 menit ya, supaya benar-benar merasakan ya, menulis dengan waktu yang singkat. Nah, ini enggak 20 tapi 30 menit dulu. Oke. Boleh melihat, karena masih belajar ya, boleh melihat buku ini ketika menulis. Melihat apa? Ya, melihat seperti susunan-susunan kalimat ya, itu boleh. Di halaman 16 sampai 29 ya, eh, saya perlihatkan dulu. Sik, sik, sik. Oke. 16 sampai 29 kalau untuk nyontoh-nyontoh, mencontoh 16. Kita mulai 16 seperti yang saya jelaskan kemarin ya, 16. Nah, seperti ini ya. Position statementnya boleh mengcopy dari ini, boleh. Karena masih belajar, dulu saya awalnya belajar juga mengcopy-copy seperti ini. Sampai kalau sudah terbiasa nanti terbentuk patternnya ya. Boleh, ini halaman 16. Kalau position statement, ini dimanapun boleh, di awal paragraf boleh, di tengah paragraf boleh ya. Kemudian movement statements, ya, boleh pakai there was a decrease atau uh, the price of gas experience decrease gitu. Time phrases boleh, kemudian grammar variation boleh, nyontoh yang ini ya. Diusahakan nggak boleh pakai Google Translator ya, supaya tahu. Jangan pakai AI supaya tahu nanti kelemahannya di mana, bisa bisa itu kita perbaiki. Kalau kalau kita masih latihan, nggak apa-apa salah-salah, nanti biar tahu bagian mana yang harus diperbaiki. Kemudian giving evidence. Giving evidence ini untuk body paragraph ya, kemarin yang saya jelaskan. Nah, ini seperti ini, pattern-patternnya boleh di copy ya, terus pokoknya nomor 16 halaman 16 sampai 30 ya. 16 sampai 30 kalau nggak salah. 16 sampai 29 di pengaturan PDF-nya. Nah, kemudian ini vocabulary note ya. Misal bedanya to sama by, ya kan? Bedanya to sama by. Itu boleh. Misal kapan menggunakan to, kapan menggunakan by ya. To itu kalau eh, menyatakan
nilai terakhirnya. Misal tahun 1998 itu 45%, kemudian tahun 2000 itu 20%. Berarti bahasanya in 2000 the number fell to 20%. Fell to 20%. Turun ke 20%. Tapi kalau kalian menghitung selisihnya, ini kan selisihnya 25. Bukan pakai to tapi pakai by. Gitu ya. Tuh. Atau pakai pattern yang nomor 3 atau nomor 4. Ingat, kalian minimal 150 kata. Jangan memaksakan untuk 250 kata. Yang penting minimal minimal jumlah kata ya, minimal jumlah kata terpenuhi dulu. Isinya ringkas dan sesuai dengan gambar. Nah, ini juga penggunaan adverb, verb, kemudian adjective, noun, perubahannya harus cermat ya. To avoid repeating the same phrases and to add extra meaning. Misal, a significant increase. A significant increase berarti kenaikan, sebuah kenaikan yang sangat tinggi atau berarti signifikan di sini sebagai a adjective ya kan, signifikan. Kalau ini kan menjelaskan noun, kalau menjelaskan verb, a number of egg increase atau rose significantly. Nah, kalau significantly di sini sebagai add adverb, menjelaskan verb depannya ya. Kalau adjective menjelaskan noun di belakangnya. Ingat ya, signifikan kalau posisinya adjective Itu pakai ini. significant ya. Significant. Kalau adjective. Kalau adverb significantly gitu ya. Perubahan adjective adverb diperhatikan. Kemudian prepositionnya juga harus tepat. Kapan menggunakan in, kapan menggunakan of. Kalau di depannya persentase itu of ya. Kalau seperti ini there was an increase in house prices. Nah, dibedakan ya. Ini nanti boleh melihat halaman 16 sampai 29. Jadi saya menggunakan metode menyesuaikan ya, menyesuaikan atau mengcopy pattern-pattern yang ada di buku ini. Ya, saya ulangi lagi, halamannya adalah piro tadi 16 sampai 29 ya. Untuk mengcopy patternnya. Ya. Nih, misal kalau mau giving evidence, mau vocabulary variation gitu ya. Kemudian ini apa ini? Nih, kalau mau comparison dan sama superlative language. Kalau comparison, ini banyak ya. Jangan jangan dihafalkan semua ya. Kalian nyamannya pakai yang mana pilih salah satu gitu ya. Honda was more popular than any other motorbike. Atau more males than females choose Honda. Ini boleh pakai yang ini. Kemudian trend language yang kemarin saya jelaskan, trend language. Tren itu naik, turun atau stabil gitu ya. Di sini bisa kita baca ya. If we have two time points that could be days, weeks, months, years, decades. Jadi kalau ada dua time points, bisa hari, minggu, tahun, itu we need to use trend language. Jadi kita harus, ini saya blok kuning ini karena penting ya. Jadi kita harus menggunakan trend language. Kalau nggak ada ini susah untuk mendapatkan band score yang tinggi ya. We need to talk about increase atau decrease atau stabilize gitu ya, stabil gitu ya. Kemudian
We could talk about 1880 and 2000, or we could talk about January and June, or we could talk about Monday and Friday. It doesn't matter, ya. Ini kalau ada dua time points. Kemudian yang selanjutnya, if they give you a diagram with just 1 year, hanya satu tahun atau satu time point, all we can do is just compare, hanya mengkomparasi. Tidak bisa kalian menggunakan trend di sini ya. Cannot use trend language. Tidak bisa kalian menggunakan increase, decrease, level off, itu nggak bisa. Kalau cuma waktunya satu. Loh apa ada Bu soalnya kayak gitu? Ada ya. Contohnya misal berikut diagram hasil penjualan mobil gitu ya pada tahun 1990 berdasarkan mereknya. Jadi tahunnya cuma 1990, tapi di situ tren apa namanya grafiknya hanya menyebutkan merek-merek mobilnya. Jadi nggak ada kita membicarakan tren di situ, ya. We cannot talk about movement. Oke. Kemudian yang ketiga, on the other hand, ya, if they give you 2 years, 3 years, or 4 years, they still want comparison. But no, they also want trend language. Jadi kalau ada tahunnya lebih dari satu, kemudian objeknya lebih dari satu, berarti mintanya dua, ya, yaitu trend tadi, trend language, yaitu naik, turun, increase, decrease, atau level off, stabilize. Nah. Kemudian dan juga dia minta comparisonnya, more than, higher, highest gitu juga boleh. Jadi ada dua, gitu ya. Kemudian let's build some vocabulary. Here is a list of verb, adverb, adjective, and nouns. Ini yang kemarin. Nah, ini sangat mudah ya. Kalau turun bisa pakai verb yang ini, noun yang ini, kemudian adjektifnya ini, adverbnya ini. Bisa dilihat. Ini boleh nanti melihat ini ditiru. Nah, seperti ini ya. Misal ada grafik yang seperti ini. Contoh kalimatnya seperti apa? The consumption for hamburger ya witness a downward trend over the period. Downward trend. Kayak gini tuh downward trend. Kalau ini fell steadily. Ya. Kalau ini decrease slightly. Nggak, iya boleh dihafal, boleh dihafal. Kalau ini berarti rise gradually. Nah, atau kalau verbnya berarti rose gradually. Atau boleh nggak harus stick di sini ya, bisa rose slightly boleh. Selama tidak merubah esensi dari grafik ini. Nanti bisa dilihat. Ini juga. Kalau ini yang menarik ya, kalau awalnya naik, kemudian turun secara tajam, berarti bahasanya apa? Drop suddenly. Gitu ya. Kemudian kalau naik dikit, habis itu naik menukik, berarti apa? Increase sharply atau climb sharply. Kalau ini upward trend ya, upward trend. Kemudian khusus untuk plunk and plummet itu tidak boleh dikasih adverb karena dia sudah menyatakan a big decrease. Ya. Kalau kayak seperti ini, nah, ini kan decrease-nya eh, sangat signifikan ya. Jadi nggak boleh pakai plunk significantly enggak. Karena artinya sudah big decrease. Nah, contoh ya, we can say decrease considerably. Tapi kalau pakai plank, kita cuma pakai we can say uh, plank gitu aja. Nanti dibaca sendiri ya ini ya. Roket juga sama, roket. Roket itu kan verb juga ya. Verb bisa juga noun, tapi di sini kita uh, roket di sini verb. Roket itu artinya big increase ya, big increase. Jadi kalau sudah pakai roket jangan dikasih it rocketed significantly, nggak usah. Karena artinya roket sudah sama dengan plang tadi. Kalau plang turun secara besar, kalau roket itu naik juga secara signifikan.
ya. Level off atau stabilize. Level off atau stabilize itu artinya tidak ada perubahan yang grafiknya nah rata seperti itu ya. Itu level off. Fluctuation berarti yang fluktuatif. Reach a low. Reach a low itu berarti kalau ada grafik ini ya. Reach a low itu misal ada grafik seperti ini. Turun, naik lagi, turun lagi, naik. Berarti di sini itu reach a low. Ya, kalau ada titik di sini reach a low. Kemudian turun lagi, level off. Nah, kalau di sini berarti reach a peak, ya, reach a peak. Nah, contoh ya, misal ada grafik awalnya level off, naik, turun, naik, kemudian turun secara dramatis, kemudian level off, naik lagi, turun, naik, level off. Nah, reach a low itu yang ada di sini. Nah, yang paling bawah. Kalau reach a peak yang ada di sini. Contohnya gimana? Eh, reach car sales ya. Car sales reach a low ya, reach a low of 15,000 in 2000. Biasanya kan ada grafiknya gini. Nah, ada grafiknya sini, misal ini ada. Nah, ini 15. Oh, reach a low berarti yang ada di sini. Ini misal, berarti ini misal 15.000 gitu ya. Sini reach a low, ini reach a peak. Reach a peak. Contoh misal apa ini? The number of people who were unemployed reach a peak of 2,000 people in 2015. The number of tourists reach a peak of 15 million. Berarti reach a peak of, ada off-nya ya. Reach a peak of, reach a low of. Tingkat-tingkat patternnya. Stood at kayak tadi. Stood at, misal the number of sales stood at 4 million. Stood at ini bisa dimanapun ya, bisa di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Kemudian kalau di awal kita bisa pakai start at atau begin at. Nah, saya biasanya tuh kalau nulis awal-awal saya kasih ini aja, start at atau begin at. Misal in 2000 the figure itu juga menyatakan angka ya. So, the figure for internet users started at approximately 50 million atau began at about 150 grams. Nah, awalnya pakai start at atau began at, kemudian endingnya pakai ended at atau finish at. Nah, itu ya bisa dilihat. Ini bisa dicontoh nanti. Nah, sekarang sebelum ke latihan, saya ingin menjelaskan ini dulu. Nah, langkah-langkah menulis, ya, langkah-langkah menulis tas satu cok utamanya line grab. Enggak ada ini untuk umum. Yang pertama adalah read summary. Read summary. Jadi penting ini, nggak boleh kita langsung nulis tanpa membaca summary-nya. Summary itu apa? Biasanya ya kalimat yang membersamai grafik. Misalnya ini example-nya. The table below shows how many tourists from 5 countries visiting Australia in different years from 1991 and 1999. Jadi pertama read summary supaya tahu ya. Kemudian setelah itu kita harus bertanya pada diri sendiri, what's the verb tense? Kita kira kita pakai tenses apa? Oh, kalau ini berarti kan past tense. Ya, berarti pakai past tense. Lo ada atau Bu yang nggak past tense? Ada. Misal yang nah, ini sampai 2030. Nah, berarti ini kan ada dua nanti. Ada past tense sama future ya. Karena di sini ada 2030. Ada future berarti pakai will nanti gitu ya. Kemudian look at the summary, look at the diagram and ask yourself what is measure. Apa yang mau diukur? Apa jumlah turis atau jumlah penjualan mobil ya atau jumlah kenaikan penduduk itu di halo
Oh iya, itu dilihat. Setelah itu apalagi yang perlu diperhatikan? Unit of measurement. Pakai thousand, pound sterling, atau kilometer, gitu ya. Unit of measurement. Satuan pengukuran. Ya. We need to be accurate about what is being measured and the unit of the measurement. Ya. Langkah pertama adalah membaca summary. Setelah membaca summary, dipahami ya. Terus 3 pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita menulis ya. What's the verb tense? Pakai tenses apa? Ya. Kemudian what is measure? Apa yang sedang diukur atau yang sedang dibicarakan, ya. Yang ketiga, unit of measurement. Satuannya apa? Ribuan, pound sterling, dolar Amerika, dolar Australia, atau puluhan kilometer. Nah, setelah membaca summary ya, analisis trennya, analisis trennya. Ini utamanya di line graph. Ini saya kasih tahu, jadi supaya nggak bingung ya. Look at general trend. Ingat, look at general trend. Jadi misal grafiknya gini, nggak usah bingung, nggak usah diceritain semua. Nanti nggak cukup waktunya ya. Look at general trend. Nah, grafiknya kayak gini. Bingung karena aduh ini ada banyak yang harus disebut. Enggak semua ya, hanya main poinnya aja. Lihat ya, saya bacakan yang poin pertama ya. Look at the general trend. It's quite easy. You simply look from the beginning to the end. Ingat ya, hanya tarik garis dari at the beginning to the end. Tarik aja. Seret. Nah, ini kan ketahuan ya, ketahuan. Ini naik atau turun kan ketahuan. Ya. You don't need to worry. You don't need to worry about the middle. Tidak usah memperhatikan yang di tengah ada apa. Itu nanti dijelaskan di body paragraph. Ya, you only should look at the beginning and the end. Ya, tanya it is increase atau remain the same atau decrease. Itu aja. Karena hanya menganalisis trennya. Ya. Setelah itu apa? Nah, setelah itu baru kita memperhatikan yang di tengah, tapi nggak semua. Ya. After looking at the general trend, itu tadi general trend, you should look at the couple of the other thing. First of all, you see if any peaks, any dips, any fluctuation, anything is going in the middle between the beginning and the end. Berarti setelah yang pertama kita hanya melihat yang awal ke yang akhir, ya kita melihat yang tengah, tapi jangan disebutkan semua. Misal fluctuation. Nah, kalau gambar saya yang ini, saya kita hapus ya. Oke. Kalau gambar saya yang ini, ya, ini kan kalau nomor 1 hasilnya kan this graph experience ya an increase ya, experience a gradual increase ya, increase. Kemudian yang kedua ini ada apa yang di tengahnya? Oh, di tengahnya adalah fluctuation. Ya, berarti with fluctuation. Berarti kalau saya mau nulis ini berarti there was ya kan pas ya. There was a gradual increase with fluctuation gitu ya. With fluctuation. Kalau misal any peaks atau any dips berarti misal ada kayak gini. Gitu. Berarti nah ini kan increase with berapa peaks? With 2 peaks ya and 1 dip. Itu. Itu aja. Kemudian superlatif. Superlatif. Misal di situ ada yang dibandingkan, jangan lupa untuk memberikan perbandingan. Ya, superlatif. Misal the highest, least, most, fewest, gitu ya. For example, which country accounted for the most and which country accounted for the fewest visitors. Nah, dikasih tahu, misal
America was the most country. Uh, Australia Australia had the most population, misal seperti itu. Kemudian ya, setelah trend analisis, kita yang ketiga, what are the main point? What are the main point? Jadi ini sudah eh, kalian main pointnya. Berarti ini sudah menulis yang tren yang poin 1 sama 2 ya, yang sudah read summary, kemudian analyze trend, kemudian kalian menata main pointnya. Main point tadi ada apa? Jangan lupa ada trennya, ada superlatif, ada perbandingan. Contoh main point itu biasanya ada overall, ya, overall. Nah, kalau kemarin kan, jadi sebenarnya sebelum main point itu adalah memparafrase, apa namanya? Summarize, apa lagi mau? Memparafrase summary, ya, summary. Berarti yang pertama adalah parafrase summary-nya ya. Ya, yang kedua, ya, yang pertama parafrase summary, kemudian yang kedua adalah write main point, ya. Write main point apa tadi? Ya itu tadi yang biasanya ada overall, gitu ya. Overall, yang baru saja kita sebutkan tadi ada tren, ya, ada tren, ada comparison, ya, ada superlatif. Nah, write main point. Kemudian yang ketiga, write BP atau body paragraph. Oke, kita ke yang nomor 3 dulu ya. Main pointnya itu seperti apa? Ya, the main point are the most important feature. Ini penting ya, karena di sini ada nilainya. The most important trend, some general comparison, and some general superlative. Ini sudah saya tulis di sini. Ya, ini ada trend, ada comparison, ada superlatif. Nih. I should have an idea about what the whole diagram looks like. There are on your main point. And when it comes to the main point, I would say, ini contohnya. Overall, the number of visitors from all 5 countries increase. Ya, increase. Trennya ya. Trennya adalah increase. Ini trend. Meanwhile, the US and the UK accounted for the most tourists. Ini ada superlatif. Jadi ini bisa dua-duanya bisa salah satu ya. Bisa pakai comparison, bisa pakai superlatif. Minimal ada 2. Ada trend sama comparison atau trend sama superlatif. Kalau contoh di sini ada trend, increase sama most tourist. Itu superlatif. Throughout the period. Now what I just give you is going to give you 7 bandnya. Karena ada general trend sama some superlative. Ya, you need to have the general idea of trends and comparisons in your main point. Ya, saya ulangi ini langkah-langkah menulis tas 1 ya. Langkah menulis tas 1. Yang pertama, paraphrase summary, write main point ya, yang berisi overall, di dalamnya ada trend, comparison atau superlatif. Yang ketiga ini mau saya jelaskan, write body paragraph. Nah, write body paragraph. The next thing you should be done here is you need to organize your paragraph. Kayak kemarin ya, diorganisasikan paragrafnya, misal body paragraph kan biasanya ada 2 ya. Body paragraph pertama ya, misal itu yang naik aja, ya toh? Kemudian body paragraph yang 2, misal yang turun aja trennya. Atau enggak harus seperti ini, misal body paragraph 1 misal yang past tense ya, past tense. Kemudian body paragraph yang 2 misal yang in the future ya, yang future tense. Boleh.
Susunannya terserah, yang penting ada logika berpikirnya. Gitu ya. Oke. Saya ulangi ya. Tas 1. Langkah pertama adalah paraphrase summary, kemudian write main point, kemudian write body paragraph. Dengan body paragraph 1 dan 2 harus memiliki alasan logika yang jelas. Nah, di mana kita bisa menulis angka-angka, persentase, bulan, tahun ada di body paragraph. Ya, BP ada di body paragraph. Kita nggak boleh menulis angka di main point. Ya, nggak boleh menulis angka di main point. Angka-angka atau giving evidence itu ada di body paragraph. Kita ambil satu contoh ya yang kemarin kita bahas lagi sebelum kalian mengerjakan. Mana yang kemarin? Nah ini. Oke. Yang dimaksud dengan summary itu yang mana sih? Yang atas. Ini loh, ini summary. Summary. Nah, ini summary. Sip. Tadi langkah pertama adalah memparafrase summary. Berarti ini ya parafrase summary yang ada di sini. Iya, iya. Nah, ini di parafrase. Wajib. Kalau nggak di parafrase, di bawah 5 mesti band skornya. Ini parafrase summary. Kemudian ini yang main point tadi. Nah, ya toh? Main point. Yang ada trennya tadi ya. Tren. Kemudian ada superlatif kalau ada ya. Superlatif. The most, the highest, the lowest ya. Ada komparatif, misal the more, the larger gitu ya. Kemudian body paragraph di sini di sini ada 2 ya, ada 2. Nah, yang ini saya nulisnya BP ya, body paragraph 1. Yang ini body paragraph 2. Itu ya struktur untuk menulisnya. Oke, kita perhatikan satu per satu ya bagiannya supaya nanti nulisnya nggak bingung. Nah, dari summary dulu dibaca ya tadi kan suruh baca. The graph below shows the difference in the weight exports over 3 different areas, while write a report for a university lecturer describing the information shown below. Write at least 150 words. Oke. Ini diparafrase cuma segini ya. The graph below diparafrase jadi the line graph compares 3 region. Kalau di sini kan the difference ya. Di 3 different area kan, dia diparafrasa menjadi 3 regions in term of export of wheat between 1985 and 1990. Dah, parafrasnya segitu. Jangan dipanjang-panjangin. Ini sudah bagus. Ya, parafrase itu boleh aktif kamu pasifkan atau susunannya boleh kamu rubah-rubah, yang penting isinya sama, tetap sama dengan summary. Loh, Bu, ini di summary-nya nggak ada tahunnya, nggak apa-apa, kamu lihat di gambarnya. Nah, tuh, tuh ya. Ini untuk langkah pertama. Setelah itu kan kita lihat, ini past tense atau ada future-nya. Oh, ternyata cuma sampai 90, berarti nanti pakai past tense semua. Ya. Lalu unitnya apa ini? Unitnya ini millions of tons. Nah, unitnya. Tadi kan suruh lihat unit. Nah, sekarang overall-nya. Kita lihat trennya. Australia yang biru, Kanada yang merah, Eropa yang hijau. Ya, ini trennya. Ini tadi sudah, sekarang trennya. Overall, the 3 regions experience different trends. Different trends in the time period. Different trends ini sudah menyatakan tren ya. General trend. General trendnya apa? Difference. Nggak sama ketiganya. Different trends in the time period. While
The weight export in Canada and European country rose with some fluctuation. Berarti Kanada sama Eropa itu rose with some fluctuation, naik dengan beberapa fluktuasi di tengahnya. While ya, while the weight export in Canada and European countries rose with some fluctuation, the export in Australia fell over time. Itu sudah overall yang bagus. Di sini nggak ada komparasi dan superlatif ya. Di sini hanya ada general trend ya. Apakah boleh? Kalau bisa sebenarnya ada komparasinya. Ini kan cuma contoh. Kalau kalian bisa lebih dari ini juga nggak apa-apa. Karena di sini cuma ada tren. Trennya apa? Rose with some fluctuation, kemudian fell over time. Ini masih tren. Kalau kalian mau ngasih comparison ya, misal comparison itu di depan sama di belakang misal ya. Misal at the end merah itu apa? Kanada ya. Kanada had the most apa ki? The most export ya kan Kanada di atas. But at the end yang hijau apa ini? European Community lead the most export. Boleh. Biar ada superlatifnya. Misal awalnya Kanada paling banyak, tapi akhirnya yang paling banyak adalah European. Di situ akan ada superlatif. Ya, itu. Nah, setelah itu kita membagi body paragraph ya. Kalau nggak salah berarti body paragraph satu itu untuk yang trennya naik ya. Kemudian body paragraph 2 itu untuk tren yang turun. Nggak apa-apa seperti ini. Oke, kita lihat. Saya hapus dulu. Oke, berarti ini mulainya Australia yang biru. Berarti kita fokus yang line biru. As the graph shows, ya, Australia's wheat export figure started at 15 million tons in 1985. Ya, berarti awalnya 15 million ya ini ya di sini ya awalnya 15 million di tahun 1985 gitu kan, followed by a small increase. Followed by small increase ini kan naik ke sini ada small increase. Nah, followed by a small increase to around. Ada kata around karena kita nggak tahu di sini itu apakah benar-benar 16 ya kan kalau ditarik garis. Ya, dikira-kira kalau ngira-ngira nggak harus dikasih around atau approximately gitu ya atau about ya. Around 15 million tons di tahun berapa? In 1986. Kemudian titik sampai sini toh. Terus kemudian it decline steadily. Nah, decline steadily. Nah, ini kan decline terus nih, ngek sampai sini ya, decline steadily. It declined steadily until it fell to just over 10 million. Nah, sampai sini kan 10 million kalau ditarik garis ke sini. Nah, ini kan 10 million. Just over 10 million tons. Nah, ada satuannya tons di tahun berapa? Ini 1898. Oh, ini langsung ke sini. Tak kira ini level off ya. Berarti dia langsung dikebelakangkan ya. Tapi ini kalau mau yang lebih presisi, dia tuh turun sampai 1998, kemudian level off atau stabilize sampai 1990 gitu ya. Tapi ini langsung just over ini. Nah, setelah Australia selesai, pindah ke Kanada. Ini tak hapus-hapus dulu. Kanada yang merah ya. Regarding Canada export ya, in
1985 dari awal ya, berarti dari awal. They ship ekspor diganti ship ya. Approximately 19 million. Nah, ini di sini. Nah, ini kan approximately. Dikira-kira kan nggak sampai 20. Tapi kita nggak tahu dia tepat 19 atau enggak, makanya harus ada ini. Approximately ini pada tahun ini. Nah, ingat angkanya disebut, tahunnya disebut ya. Kalau sudah di body paragraph. Ton of week. Nah, kemudian this figure, nah, angka ini this figure fell to about 17 million. Fell turun ke sini kan. Nah, about 17 million pada tahun 1986. Kemudian naik lagi sampai tahun ini ya, disebutkan mana? But then their export experience considerable growth. Considerable growth karena kenaikannya tinggi ya, maka disebut considerable growth ya. Tuh berapa? 25 million. Sini tahu ditarik sini. Itu 20 million tons in tahunnya di sini. Oke. Setelah itu dia turun. Nah, dia sebut apa? Afterward, the figure plunk. Turun dengan banyak kan plunk tadi ya. Plunk to below 15. Nah, 15 million tahun 1989. But then subsequently rose. Kemudian setelah itu rose, naik lagi kan. Nah, naik di angka berapa di tahun berapa gitu kan. Naik di under 20 million in 1990. Gitu ya. Untuk line graph. Jadi nggak harus semua tahun ini disebutkan ya, nggak harus. Nah, langsung aja dirapel kayak tadi yang mana mana tadi? Yang Kanada. Yang Australia tadi kan cuma ke sini langsung turun ke sini gitu kan. Nah, ini nanti boleh dilihat contohnya. Nggak apa-apa, pertama nulis tuh nyontoh-nyontoh lama. Nanti kita lihat. Lama-lama cepet. Dulu kalau kalau saya mau tes, saya tiap hari nulis. Tas satu sama tas dua. Ya awalnya ya tas satu aja sejam. Tuh, ini namanya juga masih belajar. Kemudian yang bawah juga sama. By kontras. Nah, ini bagus. Harus ada link-linknya seperti ini. Biar by kontras. Kenapa bilang by kontras? Karena ini tadi ngomongin yang naik, ini ngomongin yang turun. Ini bagus kalau ada seperti itu. Caranya sama. Untuk menyusun paragrafnya sama. By kontras. Nah, European Community experience increase. Kemudian dia fell. Ya, sama increase. Steady growth. Gitu ya. Tetap ya. Tetap ada kombinasi antara eh, adjektif sama noun seperti considerable growth ya kan, apalagi tadi ini steady growth gitu, jangan lupa itu dipakai ya. Terus nah, sebelum saya kasih tugasnya silakan dibuka buku ininya, buku Rachel Michelnya ya, silakan dibuka untuk melihat ya, supaya seperti ini contohnya. Jadi tadi saya tulis di sini untuk mencontoh pattern-patternnya itu halaman 16 sampai 29. Ini untuk mencontoh patternnya ya, halaman. Kemudian kalau untuk tadi hal-hal yang harus dilakukan sebelum menulis itu ada di halaman 30 sampai 32. Saya sarankan jangan eh, lepas tangan dulu, tapi lihat buku dulu ya, karena masih belajar. Oke. Oh ya, kalau contoh ini di halaman 4 berapa ya? 47 ya. Halaman 47 itu untuk contoh ya. Nah, contoh yang ini. Nah, line chart atau line graph. Sekarang soal saya kasih soalnya ini. Nah, kelihatan ini soalnya? Ya, terlihat, Bu. Oke, oh Bu An sudah hadir. Saya kira belum hadir. Oke ya. Saya ulangi ya sebelum mengerjakan ya.
Buku Rahel Michelnya yang halaman 16 sampai 29 itu untuk mencontoh patternnya. Diklik di bagian kanan pengaturan PDF ya. Ini halaman ini bukan halaman di PDF-nya tapi halaman di pengaturan PDF. Halaman 16. Klik nah yang ini. Position statement nyontoh di sini, movement statement di sini, theme phrase di sini sampai halaman 30. Nah, ini juga nyontoh di sini adverb, adjektifnya nyontoh di sini. Nah, ini sampai halaman 30. Mana 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 mana. 29. Nah, kemudian untuk langkah-langkah menulis halaman 30 sampai 32 ini tadi. Pertama, read summary, analyze trend itu ya. Sampai 32 sampai sini. Kemudian contohnya tadi halaman 47. Klik 47, 47. Nah, ini 47. Bukunya sudah download semua kan, Rahel Michelle. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Ini jam 5 ya, saya bulatkan jam 5. Nanti selesai setengah 6. Metode mengumpulkannya pakai Word ya. Nanti dikirim di grup. Untuk pertemuan berikutnya akan saya komen-komen ya. Saya kasih komentar. Jadi saya menganalisisnya adalah individual. Saya menganalisis secara individual, jadi nggak perlu malu, jangan benar-benar jangan menggunakan Google Translate atau ChatGPT atau kalau lihat-lihat kamus bolehlah ya supaya untuk menambah vocab kita ya. Oke. Jadi yang Kalau misal dilarang tanya ya teman bagaimana? gimana, Mas? Kalau misal tanya-tanya teman bagaimana? Oh, tidak boleh. Oh, tidak boleh dulu, tidak boleh dulu. Ini karena saya ingin tahu dulu perkembangannya. Oh, tanya teman ya? Boleh nggak ya? Boleh, Mas, boleh. Boleh, karena masih belajar, boleh. Tanya teman boleh. Lihat buku ini, sangat dianjurkan. Lihat buku ini. Ayah, maaf ya, suami saya. Oke, jadi tanya teman boleh. Lihat buku ini sangat dianjurkan. Kemudian yang dilarang adalah menggunakan lihat kamus boleh, yang dilarang menggunakan Google Translate, ChatGPT, atau mencari di internet. Ya, kenapa? Karena kita masih belajar, supaya kita tahu kelemahan kita. Kalau kita belajar, masih belajar sudah cheating, itu nanti kita tidak bisa mengetahui stage kita ada di mana. Gitu ya. Karena terkadang untuk jujur dengan diri sendiri itu tidak semua orang bisa ya. Pengalaman ya, pengalaman saya ikut bimbel IELTS di antah berantah gitu ya. Bahkan peserta itu banyak yang tidak jujur. Maksudnya pas listening itu kurang S itu dibenerin aja lah. Kalau listening kan kurang S tetap salah ya. Kurang S dibenerin. Ini dibenerin aja. Akhirnya apa? Ketika latihan itu dapatnya 7,5, 8, 7,5. Karena memang dia yang mengoreksi sendiri. Tapi itu semua akan tercermin ketika official test. Ketika official test ternyata rata-rata dapatnya 6, 6,5 gitu. Kenapa? Karena kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Makanya ketika belajar, apapun hasilnya harus jujur. Belajar ya, karena ini fokusnya belajar bukan untuk siapa-siapaan yang benar. Gitu ya. Itu yang terjadi pada dulu pas saya les ya, dulu pas saya les di antah berantah itu, saya tuh skor saya tuh pasti di bawah rata-rata karena saya jujur, karena saya jujur apa adanya. Bener 30 ya bilang 30, bener 29 ya bener 29, dan itu nggak jauh beda dengan hasil official tes saya. Ya, tapi kalau sebagian dari peserta tes itu jauh dari hasil yang tiap hari itu dengan official test. Karena apa? Mereka tidak jujur, ya. Oke, kalau orang tidak jujur itu tidak bisa mengenali kelemahannya ada di mana. Dia merasa sudah pede aja. Oh, saya sudah dapat 8. Padahal itu kan bohong gitu ya. Oke, tanya temannya boleh. Ingat ini masih belajar. Nanti dikirim file Word-nya, ada nama, pakai nama. Nanti saya koreksi secara individual, ya. Ini waktunya sudah menunjukkan 17.02. Berarti nanti dikumpulkan ke saya 17
17.35 lah ya, 17.35. Nah, ini saya tutup sekalian ya. Saya tutup sekalian. Jadi nanti ini adalah terakhirnya adalah memang kalian praktis. Bu, Ya. untuk soalnya bisa dikirim di grup aja nggak ya? Ini ada jawabannya soalnya. Screenshot Oh, maksudnya. oke, saya screenshot ya. Oke. Em, baiklah, Pas. terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya rasa sudah cukup ya materinya. Nah, ini saya tunggu hari ini nih, nggak bisa deadline-nya diperpanjang ini. Hari ini 17.35. Ya, terima kasih akan saya screenshot. Habis ini saya kirimkan ke grup. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Silakan dikerjakan. Kok tak break out room? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.